Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu dosen yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Jandi Mario Ricardo Sinaga dengan nomor NPM 2001060011. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 atau perwakilan dari kelompok 3 ingin mempersembahkan suatu video yang menjelaskan tentang ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 ingin membahasnya satu persatu. Nah, sebelum kita masuk kepada ketiganya, kita akan membahas tentang ranah kognitif. Kognitif adalah suatu hal yang membahas tentang pemikiran psikologis suatu dari seseorang. Nah, pencetus dari teori kognitif adalah Jean Piaget. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan yang diberikan oleh John Piaget untuk kita pahami sebagai bapak psikologi. Nah, pada tahapan dalam kognitif terbagi atas 4 bagian. Nah, bagian-bagian tersebut membahas tentang perkembangan pemikiran anak dalam masa pendidikannya. Nah, perkembangannya itu dibagi atas 4 bagian, 4 tahapan. Yang pertama itu tahapan sensori motorik pada usia 0 sampai 24 bulan atau berumur 2 tahun. Nah, di tahapan ini perkembangan kognitif sangat terbatas, namun si anak dapat belajar mengenai sekitarnya dengan refleks dan rangsangannya. Misalnya, contoh, ia suka memperhatikan sesuatu objek dalam waktu lama, menerima rangsangan seperti itu kira-kira ya. Baru kepada tahap kedua, yaitu tahap perkembangan kognitif anak praoperasional umur 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, pada tahapan ini ia memasuki tahap kedua, yaitu anak-anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Di tahapan perkembangan kognitif ini, si kecil juga mulai memahami sesuatu secara simbolik. Misalnya dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Nah, contohnya si anak suka mengumpulkan atau mempersatukan mainan yang berwarna merah atau warna kuning. Lalu pada tahapan berikutnya, pada tahapan yang dinamakan tahapan perkembangan kognitif anak operasional. Nah, pada tahapan ini perkembangan kognitif anak pada perkembangan berikutnya ini adalah tahap operasional konkret, di mana tahap ini anak sudah bisa memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Sikap egotrismenya perlahan mulai berkurang dan mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pikiran dan perasaannya. Selanjutnya pada tahap keempat, tahap operasional atau formal, dimulai dari tahapan 11 tahun. Pada tahapan ini anak sudah memasuki pra-remaja atau akan memasuki masa pubertas. Nah, anak sudah memiliki kemampuan menggunakan logika untuk menyelesaikan permasalahan, menarik kesimpulan, dan informasi yang didapatnya dan direncanakannya di masa depan. Contohnya, anak itu sudah bercita-cita seperti contohnya menjadi dokter ataupun menjadi bidan. Pokoknya dia sudah mulai memikirkan tujuan kehidupannya. Nah, begitulah kira-kira 4 tahap dan beserta contoh-contohnya yang saya paparkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syaremia Purba.
NPM 2001060037. 2. Klasifikasi ranah kognitif. Yang pertama, ingatan atau recall. Hal ini mengacu kepada kemampuan siswa dalam mengingat ataupun mengenali materi. Sebagai contoh, seorang siswa dapat menyebutkan kembali materi yang telah dipelajarinya. Yang kedua, pemahaman. Hal ini mengacu kepada kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan. Sebagai contoh, seorang siswa yang memahami materi adalah seorang siswa yang dapat mengucapkan atau menyebutkan kembali materi yang telah diterimanya dengan kata-katanya sendiri. Yang ketiga, penerapan atau aplikasi. Hal ini mengacu kepada penerapan atau pengaplikasian anak dalam melalui materi yang telah diterimanya. Atau dengan kata lain, mampu menerapkan materi yang diberikannya pada situasi yang baru dengan memperhatikan prinsip dan aturan. Sebagai contoh, anak dapat mengaplikasikan materi yang diterimanya pada kehidupannya sehari-hari. Contoh yang kedua, anak dapat mengaplikasikan atau menguraikan materi yang dipelajarinya pada soal-soal tertentu yang menyangkut dengan materi. Yang keempat, analisis. Analisis adalah kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan dan mampu memahami hubungan di antara bagian lainnya sehingga aturannya dapat lebih dimengerti. Yang kelima, sintesis. Sintesis berkaitan dengan memadukan komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola pada struktur baru. Hal ini memerlukan tingkat kreatif yang tinggi. Dari tingkat yang terakhir adalah evaluasi. Hal ini mengacu kepada kemampuan anak untuk mempertimbangkan pada kondisi tertentu. Seperti contoh, seorang anak dapat memilih pilihan yang tepat dari berbagai pilihan dengan memperhatikan kriteria dan patokan-patokan tertentu. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif itu adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, penilaian hasil belajar afektif ini kurang mendapat perhatian dari guru karena para guru itu lebih banyak menilai ke ranah kognitif semata-mata. Nah, dari tipe hasil belajar aktif ini sudah nampak kalau siswa itu dalam berbagai tingkah lakunya seperti perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman kelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Nah, ranah afektif ini juga menentukan keberhasilan belajar seseorang. Karena orang yang tidak memiliki minat dan pelajaran tertentu akan sulit untuk mencapai suatu keberhasilan dalam belajar secara optimal. Seseorang itu yang memiliki minat dalam suatu mata pelajaran mampu diharapkan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, semua pendidik harus mampu membangkitkan minat siswa untuk mencapai kompetisi belajar yang telah ditentukan. Nah, karena dalam materi yang berdasarkan segala sesuatu itu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap suatu hal. Nah, adapun karakteristik dari ranah afektif, tentu kita ketahui karakteristik itu adalah tingkah laku seseorang. Nah, yang pertama itu ada sikap. Sikap itu merupakan suatu pendapat penilaian dari seseorang terhadap hal yang berkaitan dengan kesehatan dan faktor resiko kesehatan tersebut. Yang kedua, ada minat. Nah, minat ini adalah disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus dan keterampilan itu untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Yang ketiga, ada konsep diri. Nah, konsep diri ini adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Yang keempat, ada nilai. Nilai itu merupakan suatu keyakinan terhadap perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Yang kelima, moral. Nah, moral ini berkaitan dengan perasaan salah satu atau benar terhadap kebahagiaan orang lain
atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan dirinya sendiri. Misalnya itu menipu orang lain, membohongi orang lain, dan sebagainya. Moral itu juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. Nah, jadi moral itu berkaitan dengan prinsip, nilai, moral, dan keyakinan seseorang. Yang keenam, ada kejujuran. Kejujuran ini adalah peserta didik harus belajar menghargai kejujuran, karena dalam berinteraksi dengan orang lain itu harus perlu kejujuran, dan itu merupakan sifat dari seseorang. Yang ketujuh, ada integritas. Integritas ini dari peserta didik harus meningkatkan diri pada kode nilai, misalnya moral dan artis. Yang kedelapan, adil. Peserta didik harus berpendapat bahwa semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh peserta didik atau pendidikan. Yang kesembilan, ada kebebasan peserta didik. Nah, kebebasan peserta didik ini harus yakin bahwa negara yang demokratis memberi kebebasan yang bertanggung jawab secara maksimal kepada semua orang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tingkatan ranah afektif menurut Cradwell. Menurut Cradwell, tingkatan ranah afektif itu ada 5. Yang pertama itu ada tingkatan receiving atau penerimaan, yang artinya di mana peserta didik memiliki kepekaan atau kemauan dalam menerima atau memperhatikan rangsangan stimulus yang diberikan, baik itu rangsangan berupa kelas, kegiatan, musik, dan lain-lain. Pada tahap ini juga, peserta didik dibina untuk bersedia menerima nilai yang diajarkan kepada mereka, serta mereka mampu menggabungkan diri ke dalam nilai tersebut. Tugas dari pendidik dalam tingkatan ini adalah mengarahkan atau memberi perhatian pada objek pembelajaran afektif. Contohnya itu peserta didik memberikan atau mengarahkan peserta didik itu untuk mau membaca buku, senang bekerja sama, senang berdiskusi, dan kesenangan inilah yang akan menjadi kebiasaan yang positif untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kedua itu ada tingkatan responding atau tanggapan, yang artinya peserta didik itu berpartisipasi aktif. Jadi peserta didik itu memiliki kemampuan untuk menanggapi, mendukung, menjawab, dan membantu serta membuat reaksi dalam proses belajar. Pada tahap ini peserta didik tidak hanya memperhatikan lagi, namun mereka memberikan tanggapan atau respon. Contohnya mereka senang bertanya, mereka dapat membantu teman, serta menyerahkan tugas dengan tepat waktu. Dan peserta didik itu mampu ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas. Yang ketiga itu ada following atau tingkatan penilaian. Tahap ini artinya memberikan nilai penghargaan dan kepercayaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Dalam proses belajar mengajar, peserta didik tidak hanya menerima nilai, tetapi juga peserta didik harus mampu untuk menilai suatu kegiatan. Tahap ini termasuk kepada tahap sikap dan apresiasi. Contohnya peserta didik bersikap jujur dalam kegiatan belajar dan mengajar, serta peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap segala hal selama proses pembelajaran. Yang keempat itu ada organisasi. Organisasi itu adalah penyatuan nilai di mana nilai satu dengan nilai yang lain dikaitkan dan konflik antar nilai diselesaikan. Dalam arti lain, organisasi adalah mengatur dan mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuklah nilai baru yang membawa perbaikan. Contohnya itu adalah pengembangan filsafat hidup. Yang kelima adalah tingkatan karakteristik, di mana tingkatan ranah afektif yang paling tertinggi adalah tingkatan karakteristik ini. Tingkatan karakteristik ini adalah di mana peserta didik itu memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku atau karakternya sendiri sampai waktu tertentu dan terbentuknya lah gaya hidup yang baru. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan kepribadian sosial dan emosi jiwa, di mana keterpaduan semua sistem nilai yang dimiliki seseorang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Contohnya itu, peserta didik itu bersedia mengubah pendapatnya jika ada bukti bahwa pendapatnya itu kurang tepat. Tujuan ranah afektif. Ada beberapa tujuan dari ranah afektif, yaitu yang pertama,
dapat mengembangkan kemampuan interpersonal yang telah dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu menjadi pribadi yang memiliki pandangan positif atas hal apa yang terjadi di lingkungannya. Yang ketiga, seorang guru dapat menumbuhkan minat peserta didik baik secara internal maupun secara eksternal. Sikap positif pada mata pelajaran, memiliki konsep nilai yang benar, dan mengembangkan nilai-nilai moral sebagai panutan perilaku peserta didik. Contoh ranah afektif. Berikut ini merupakan contoh pengamatan sikap anak yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran yang dapat menjadi salah satu unsur dalam penilaian afektif, yaitu yang pertama, bertanya kepada guru. Artinya, peserta didik berhak bertanya atas materi yang kurang dia pahami kepada guru, dan pastinya guru juga menginginkan hal ini, karena hal ini merupakan aspek yang ada dalam unsur penilaian dalam pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan pendapat. Artinya, keberanian seseorang anak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pembelajaran ketika dia merasa ada sesuatu yang kurang tepat merupakan suatu hal yang sangat baik. Karena hal ini termasuk juga dalam salah satu ranah efektif, yaitu menilai. Yang ketiga, mengerjakan tugas. Artinya peserta didik harus dapat mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru kepada mereka, karena hal ini merupakan pengelolaan atas apa yang telah dia pelajari. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Teresia Irinis Tumorang, MPM 1801060109. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikomotorik. Psikomotorik ini berkaitan dengan perilaku atau tindakan seseorang yang dominannya dengan keterampilan motorik atau kemampuan fisik. Dalam psikomotorik ini ada 7 tahapan aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya 1. Peniruan. Peniruan ini dapat diartikan dalam rangsangan atau sensor yang menjadi suatu gerakan yang menirukan bentuk seseorang. Kedua, itu ada namanya kesiapan. Kesiapan ini adalah anak dituntut untuk siap dalam menerima atau menguasai proses latihan dalam aspek mental, fisik, maupun emosional. Ketiga, ada mekanisme. Mekanisme ini menjelaskan respon yang meyakinkan suatu kemampuan yang kompleks. Keempat, ini ada yang namanya respon. Respon ini adalah tanggapan dari seseorang yang menerima keputusan. Kelima, adaptasi. Adaptasi yang artinya adalah menguasai bakatnya serta menyesuaikan diri serta mengembangkan keterampilannya dalam beradaptasi dengan lingkungan masyarakat serta sekitarnya. Yang keenam, ada penciptaan. Penciptaan ini menjelaskan tentang menciptakan sesuatu yang baru dengan menekankan kreativitasnya berdasarkan kemampuan yang seseorang kembangkan. Yang ketujuh, respon terpimpin, di mana keberhasilan dalam penampilan dicapai melalui latihan yang terus-menerus. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Saya Januarius Nabitu, MPM saya 2001060035. Adapun contoh-contoh dari psikomotorik, yaitu yang pertama, penilaian berdasarkan tingkah laku. Jadi di sini segala tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan pembelajaran. Yang kedua, melakukan tugas portofolio, yang dimana tugas ini menjadi tugas akhir dalam materi tertentu, yang dimana ini berada di lingkungan sekolah. Hasil portofolio ini juga dapat menjadi dasar penilaian dalam proses belajar. Yang berikut, tugas. Memberi tugas dalam waktu singkat dapat membuat seorang anak berusaha menjadi lebih baik. Contohnya pada saat belajar IPA yang membahas tentang organ tubuh manusia. Di sini organ tubuh yang dimaksud adalah jantung. Maka secara langsung anak akan membuat jantung seperti apa yang pernah dipelajari. Yang berikut, kemampuan menulis. Di sini tahap awal dalam melihat motorik.
ketika seorang anak memasuki masa sekolah. Hal ini terjadi ketika awal pendidikan dasar, yang dimana keterampilannya harus dilatih dan terus berlatih hingga mampu menulis dengan baik. Yang berikut membuat karya tertentu berdasarkan materi pembelajaran. Di sini membuat karyanya dari materi sebelumnya. Karya yang dibuat akan dianggap sebagai hasil dari keterampilan, yang dimana seorang anak semakin baik dalam berkarya. Baiklah, Ibu dosen yang kami hormati, kesimpulan yang dapat kami ambil dalam presentasi kami dalam video ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik adalah hal yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini harus berjalan selaras agar tercapainya kesuksesan dalam pendidikan dan tercapainya kesuksesan dalam belajar ataupun mengajar di dalam kelas. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika kami ada salah, kami meminta maaf. Saya mewakili dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan horas.